Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Arsyad Yazid. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang EJRP, materi EJRP. Nah, kalian sudah tahu EJRP itu apa? EJRP itu Ancient, Ancient, eh, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau disingkat oleh EGRP. Nah, EGRP adalah protokol routing yang dikembangkan oleh Cisco. Nah, EGRP merupakan protokol routing yang digunakan untuk mendistribusikan informasi routing dalam jaringan komputer yang menggunakan router. EGRP dirancang untuk memberikan konfigurasi yang cepat dan mudah dan lebih fleksibel, efisiensi, efisien, efisiensi, bandwidth, dan skalabilitas yang baik. Nah, berikut penjelasan dari FGRP. Yang pertama ada fitur utama EGRP. Nah, fitur utama EGRP itu ada beberapa ya, ada 5. Yang pertama ada Hybrid Protocol EGRP. Nah, Hybrid Protocol ini adalah EGRP sering disebut sebagai protokol hybrid karena menggabungkan karak- karakteristik dari protokol distance, vektor, dan link state. Ini menggunakan metode distance vektor untuk perhitungan rute dan beberapa elemen link state untuk efisiensi. Yang kedua ada dual. Nah, dual ini diffusing update algoritma. Algoritma dual digunakan oleh EGRP untuk memastikan jalur bebas loop dan untuk mendukung konfigurasi cepat. Dual memungkinkan EGRP untuk menemukan jalur alternatif jika jalur utama gagal. Lalu yang ketiga ada partial and bounded update. Tidak seperti protokol routing yang mengirimkan seluruh tabel routing secara berkala, RGRP mengirimkan update hanya ketika ada perubahan protokol, dan hanya perubahan tersebut yang dikirimkan partial update. Pembaruan ini juga dibatasi hanya ke router yang memerlukan informasi tersebut atau bound update. Lalu yang keempat di sini ada multiple network layer protocol. IGRP mendukung berbagai protokol jaringan seperti IPv4 atau IPv4 dan IP6 atau IP6. Ini membuatnya fleksibel untuk digunakan dalam berbagai jenis jaringan. Lalu di sini ada Hello Protocol. Nah, Hello Protocol di dalam EGRP menggunakan paket Hello untuk membangun dan memelihara hubungan tetangga atau adjek, eh, agensi agensi antara router. Paket Hello dikirimkan secara berkala untuk memastikan router tetangga masih aktif. Oke, di sini ada komponen utama EGRP. Komponen utama EGRP yang pertama ada network table. Nah, network table menyimpan informasi tentang router tetangga yang langsung terhubung. Lalu yang kedua ada topologi table. Topologi table menyimpan semua jalur yang diketahui oleh router ke setiap jaringan, termasuk jalur utama dan jalur cadang. Lalu di sini ada yang ketiga ada routing table. Routing table menyimpan jalur terbaik yang dipilih dari topologi table dan digunakan untuk melakukan forward paketnya. Lalu cara kerja RGRP. Cara kerja RGRP itu sebenarnya simpel. Sini ada 4. Discovery router mengirimkan paket hello untuk menemukan router tentang jaringan tentang router tetangga di jaringan yang sama. Ketika router tetangga menerima paket hello, mereka merespon dan membentuk hubungan tetangga. Lalu yang kedua di sini ada teknologi exchange. Setelah hubungan tetangga terbentuk, router router bertukar informasi routing dan mengisi tabel topologi mereka. Lalu yang ketiga root root calculation. Root calculation dengan menggunakan algoritma dual.
XRP menghitung jalur terbaik dan cadangan berdasarkan metrik yang mencakup bandwidth, delay, load, and reliability. Lalu yang keempat ada update update progression. Update progression ini ketika terjadi perubahan dalam teknologi teknologi XRP, mengirimkan update ke router tetangga yang terkena dampak perubahan tersebut. Oke, lanjut. Kita di sini ada keuntungan XRP. Keuntungan XRP itu yang pertama ada konvergensi cepat, algoritma dual menghubungkan konvergensi yang cepat dan stabil. Lalu yang kedua ada efisiensi bandwidth dengan mengirimkan pembaruan parsial dan terbatas. XRP mengurangi penggunaan bandwidth. Lalu yang ketiga ada stabilitas. Stabilitas XRP dapat menangani jaringan besar dengan banyak router dan berbagai teknologi. Lalu yang keempat ada load balancing. Mendukung load balancing dengan menggunakan multipath yang memiliki metrik yang sama. Oke, lanjut. Implementasi dan konfigurasi dasar XRP. Konfigurasi XRP pada router Cisco melibatkan perintah router XRP, komennya router XRP, lalu AS number-nya. Lalu yang kedua, mengkonfigurasi jaringan yang akan dilaksanakan dengan perintah network atau network address atau juga uh, wildcard mask. Lalu yang ketiga, mengatur metrik dan parameter lain sesuai kebutuhan seperti bandwidth dan delay. Nah, kesimpulan, XRP adalah protokol routing yang kuat dan fleksibel yang memberikan konfigurasi cepat, efisiensi penggunaan bandwidth, dan dukungan untuk berbagai jenis jaringan dengan fitur-fitur canggih seperti algoritma dual dan pembaruan parsial. XRP sangat cocok untuk digunakan dalam jaringan besar dan kompleks. Oke, sekian saja dari saya. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.